Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alwi di channel Kamar Pergerakan. Pada kesempatan ini kita akan berbagi mengenai keilmuan-keilmuan yang mungkin dianggap oleh sebagian orang itu sudah tidak dianggap penting lagi, tetapi menurut saya ini adalah hal dasar bagi seorang manusia untuk bisa hidup di dalam ruang lingkup bersosial ataupun dalam ruang lingkup kehidupan. Nah, sebetulnya apa sih yang akan saya bahas pada kesempatan ini? Saya akan sedikit membagikan keilmuan mengenai analisis diri. Sebetulnya apa itu analisis diri? Bagaimana cara penerapan analisis diri? Menggunakan teori apa analisis diri itu? Oke, nanti kita akan bahas di dalam penjelasannya. Tetapi sebelum jauh berbicara kepada hal tersebut, saya akan memberikan sedikit gambaran bahwasanya setiap manusia adalah makhluk yang bisa berpikir, bertindak, dan merefleksikan diri dengan apa yang telah ia lakukan. Namun, tidak semua manusia memiliki motivasi dan keyakinan diri untuk berkembang. Gerak dinamis manusia selalu diawali dari dinamisasi individu yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu, di mana manusia itu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Nah, ketika seseorang itu sudah mampu mereduksi nilai-nilai yang ada di dalam ruang lingkup sosialnya, barulah kita akan membuka ruang apa sih sebetulnya analisis diri itu. Analisis diri diambil dari dua kata. Yang pertama analisa dan yang kedua diri. Analisa berbicara mengenai introspeksi, penelitian, ataupun hal-hal yang berkaitan tentang menilai diri kita sendiri. Itu adalah proses analisa. Dan yang kedua adalah diri. Apa itu diri? Diri itu berbicara mengenai aku, ego, saya, dan hal-hal yang mengenai diri kita sendiri. Itu berbicara mengenai diri. Hingga pada kesimpulannya, analisis diri itu adalah sebuah proses yang dilakukan secara sadar tanpa adanya intervensi dan tekanan oleh pihak manapun untuk meneliti dan memahami diri kita sendiri. Itu adalah definisi daripada analisis diri. Nah, saya sedikit mengutip daripada tokoh ataupun seorang tokoh filsuf besar di zamannya, yaitu Aristoteles, yang mengatakan bahwasannya manusia adalah makhluk yang berakal budi. Dengan akal budi itulah ia dapat berpikir dan mengambil tindakan. Nah, hal tersebut menjadi sebuah gambaran bahwasannya sebagai manusia atau sebagai makhluk yang memiliki pikiran, kita itu harus mampu melakukan sebuah tindakan-tindakan sesuai daripada apa yang sudah dipikirkan, dan tidak boleh bertentangan dengan aturan dan norma yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat kita. Nah, adapun untuk menganalisis ataupun komponen-komponen, ada beberapa perangkat atau komponen yang saya gunakan untuk menganalisis diri kita sendiri. Salah satunya yaitu menggunakan teori SWOT. Apa saja sih teori SWOT itu? Atau apa sih teori SWOT? Teori SWOT itu sangat digandrungi lah oleh orang-orang yang ahli dalam bidang strategi. Terlebih dalam hal melihat tentang dirinya sendiri. Nah, di sini saya menggunakan analisis SWOT yang menjelaskan bahwasannya seseorang yang ingin mengenali dirinya, seperti dalam beberapa catatan dikatakan, barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia itu akan mengenali yang menciptakannya. Nah, SWOT adalah salah satu langkah konkret menurut saya untuk bisa mengenali dirinya. Apa saja SWOT itu? S yang pertama yaitu berbicara mengenai strength atau kelebihan. Seorang manusia atau makhluk yang menginginkan ataupun yang ingin mengenali dirinya sendiri itu harus tahu tentang kelebihan yang ada dalam dirinya itu apa sih. Ketika dia sudah mengetahui kelebihan yang ada dalam dirinya, mungkin dia akan mampu mengembangkan potensi diri yang sudah ada ataupun sudah dia ketahui. Karena sangat miris, banyak orang yang terus-terusan mencari kebahagiaan tanpa dia tahu tentang kelebihan yang ada dalam dirinya. Nah, itu strength. Jadi seseorang itu harus tahu untuk mengenali dirinya terlebih dahulu dalam hal kelebihan. Kemudian yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Jadi setelah seseorang itu tahu tentang kelebihan yang ada dalam dirinya, maka dia pun juga harus tahu tentang kelemahannya. Supaya apa? Supaya ketika
kelebihan-kelebihan yang dia miliki itu tidak melulu berbicara kelebihan, pasti dia memiliki kelemahan. Nah, kelemahan yang dia sadari nanti itu harus mampu ditutupi oleh kelebihannya. Jadi sangat tidak mungkin ketika seseorang itu ingin mengenali dirinya, tetapi dia itu hanya melihat tentang kelebihannya saja tanpa mempertimbangkan kelemahan yang dia miliki. Kemudian yang ketiga yaitu opportunity, yaitu berbicara mengenai peluang. Seseorang yang sudah mengetahui kelebihan dirinya dan kelemahan yang ada dalam dirinya, pasti dia akan mampu memiliki, ataupun dia akan memiliki tolak ukur, atau memiliki ukuran ketika dia akan melakukan apapun itu, peluang di sini itu apakah besar atau kecil, apakah akan berhasil atau tidak, melihat daripada kemampuan atau kelebihan yang dia miliki. Maka dari itu peluang sangatlah penting bagi seseorang yang ingin menganalisis dirinya ketika dia tahu tentang kelebihan dan kekurangannya. Dan yang terakhir yaitu berbicara mengenai ancaman. Jadi setiap tindakan, perilaku yang dia lakukan didasarkan daripada kelebihan dan kekurangan yang dia miliki, pasti itu tidak terlepas daripada ancaman, gangguan, halangan, dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya seseorang itu harus mampu menganalisa tentang ancaman yang akan terjadi, tentang tindakan atau perilaku yang dia lakukan. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengetahui tentang kelebihan, kekurangan, peluang, hingga ancaman, itu adalah gambaran di mana seseorang itu akan mampu mengenali dirinya. Seperti itu mungkin gambaran dasar daripada analisis diri di dalam ruang lingkup pendekatan SWOT. Jadi dalam hal ini saya hanya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian untuk selalu menganalisa diri menuju arah ataupun menuju diri yang bisa didirikan secara menyeluruh ataupun bisa didirikan secara kapah menyeluruh. Hingga pada akhirnya seseorang yang ingin menganalisis diri itu akan menjadi penting. Jadi analisis diri itu sangat penting atau akan menjadi sebuah hal yang sangat penting jika seseorang itu merasa bodoh. Nah, maka dari itu saya kira bagi sahabat-sahabat yang seringkali merasa bingung tentang apa saja yang dilakukan, tentang tujuan hidup seperti apa, toh tidak ada perubahan dalam hidup kita, maka mulailah dari sekarang untuk mencoba menganalisis tentang diri kita sendiri. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Maaf juga apabila banyak perkataan saya yang kurang hikmat. Mohon ampun bila penyampaian saya kurang santun. Di akhir, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini ketika ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan, serta jadikan setiap orang sebagai guru dan setiap tempat sebagai sekolah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.